Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Helen Golden yang pada kesempatan kali ini akan menjadi Master of Ceremony Talk Show Pre-Event of ACDC tahun 2022 dengan tema Life of Law Students. Hari ini saya nggak akan ngomong sendirian nih teman-teman. Saya akan ditemenin sama orang-orang luar biasa yang pada hari ini datang. Dan juga hari ini kita bakal ngomongin asiknya jadi mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mungkin teman-teman udah penasaran nih, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Bintang tamu yang pertama nih teman-teman, merupakan teman, rekan saya di perkuliahan. Teman saya yang satu ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang luar biasa, aktif di organisasi, aktif di perkuliahan, dan juga kegiatan-kegiatan lain. Saya perkenalkan Iqbal Fauzur Rahman. Halo Helen, apa kabar? Halo Bal, baik ya Bal? Ya, alhamdulillah aku baik. Sehat ya berarti? Sehat. Sekarang Iqbal kesibukannya lagi apa nih Bal? Saat ini aku di ALSA sedang menjabat sebagai International Board di Presidential Department sebagai Director of Strategic Management. Oke, mungkin udah bertanya-tanya juga nih, siapa sih di sebelahnya Iqbal nih? Penasaran kan teman-teman? Teman-teman, saya perkenalkan mentor kakak saya dan juga yang selama ini ngajarin dan ngebimbing saya nih berbelajar dan berproses di ALSA. Saya perkenalkan Mas Fauzan Zaki yang kerap dipanggil sebagai Mas Ojan. Halo Mas Ojan, apa kabar Mas? Baik Helen, gimana kabarnya? Baik Mas, puji Tuhan. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan Mas Ojan boleh diceritain sedikit nggak sih Mas? Kesibukannya sekarang sebagai job seeker atau pencari kerja. Jadi mulai cari kerja, apply intern ataupun pekerjaan gitu. Oh, berarti udah memasuki masa after perkuliahan begitu? Iya, tinggal nanti menunggu waktunya aja. Oke, berarti kita doain ya teman-teman, semoga Mas Ojan mendapatkan yang terbaik ya Mas. Amin. Sambil menunggu gitu ya Mas. Oke, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Mas Iqbal ya. Yeah. Kita mungkin langsung nanya aja nih, gimana sih kehidupan sebagai mahasiswa hukum, atau mungkin Mas Ojan sebagai alumni gitu ya Mas, bisa disebut. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih ke Iqbal. Kalau menurut Iqbal nih, FH UNER tuh gimana sih Bal? Atau apa makna dari FH UNER menurut Iqbal? Nah, kebetulan nih FH UNER beberapa minggu yang lalu mendapat peringkat setara nomor 1 di PTN untuk subjek hukum di Indonesia. Nah, itu pastinya sebuah capaian yang sangat dibanggakan oleh fakultas kami yang tentunya ada beberapa aspek penilaian yang kita fokuskan menjadi prioritas supaya dapat mengejar ketertinggalan yang sebelumnya pernah kita ada. Menurutku sendiri FH UNER itu sangat menonjol di kekuatannya di penelitian hukum normatif yang itu pastinya akan berpengaruh kepada bagaimana pemikiran-pemikiran lulusannya nanti, yang itu pasti fokusnya ke menganalisis peraturan perundang-undangan seperti itu. Oke, keren banget ya ternyata teman-teman. Iqbal ngelihat dari sudut pandang prestasinya FH UNER nih teman-teman, udah diakuin dan juga udah disertifikasi ya Bal oleh QS Ranking ya Bal. Berarti udah diakuin secara dunia nih teman-teman, gak cuma di Indonesia aja. Oke, mungkin pertanyaan yang sama aku ajuin ke Mas Ojan. Menurut Mas Ojan yang udah istilahnya sudah berlalu nih masanya, udah melewati masa ini, menurut Mas Ojan makna FH UNER buat Mas Ojan tuh gimana sih Mas? Maknanya tempat pembelajaran sih Lon. Jadi karena memang di FH UNER ini aku pribadi belajar banyak banget, mulai dari tentang ilmunya sendiri, ilmu hukum maupun tentang ilmu lainnya, entah soft skill ataupun hard skillnya yang aku dapatkan pada saat berkuliah di FH UNER ini. Jadi menurutku FH UNER sangat berpengaruh, terutama dalam ya 3,5 sampai 4 tahun aku berkuliah di sini. Gitu. Wah, keren banget teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa ditarik kesimpulan, FH UNER udah jadi rumah bersama lah ya. Iya, bener banget. Soft skill, buat belajar hard skill, udah belajar. Terus dari tempatnya, rumah kita ini udah bukan tempat yang main-main lagi, udah tersertifikasi dan memang berprestasi gitu. Gak cuma di Indonesia, tapi di kelas dunia loh teman-teman. Mungkin aku juga mau nanya-nanya lagi nih, kalau misalnya dari Iqbal sendiri, Iqbal dulu pas masuk FH UNER tuh alasannya apa sih Bang? Mau tahu deh, mungkin teman-teman yang mau nonton nih mau masuk FH UNER tapi kayak aduh apa ya alasan FH UNER mau masuk FH UNER gitu.
Dulu alasanku masuk ke FH UNER itu adalah aku sebelumnya itu juga nggak di kota kelahiranku untuk SMP SMA. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk cari perkuliahan yang itu emang berdekatan dengan lokasi rumah, yaitu di Surabaya. Nah, kebetulan menurutku pada saat itu PTN yang terbaik bagi aku adalah FH UNER karena ada fakultas hukumnya yang juga kebetulan melihat beberapa konsiderasi mengenai lulusan, alumni, dan juga guru-guru besar dan profesor yang ada di FH UNER itu juga salah satu pertimbanganku kenapa itu menjadi keputusan yang baik untuk akhirnya menempuh ilmu di FH UNER. Oke, berarti selain strategis dari lokasi, itu juga menunjang Iqbal ya Bang untuk melanjutkan karir dan pendidikan di perguruan tinggi ini, begitu ya Bang? Oke, keren banget nih teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut juga ngobrol ke Mas Ojan. Kalau misalnya dari Mas Ojan, dampak apa sih Mas yang Mas paling rasakan selama atau setelah berkuliah di FH UNER ini Mas? Dampak yang paling kerasa terutama pasti ilmu hukum ya. Jadi lebih tahu tentang ilmu hukum karena jujur aja aku pada awal masuk itu benar-benar nol. Jadi aku kayak benar-benar nggak tahu tentang ilmu hukum sama sekali. Jadi aku belajar dari nol di sini tentang ilmu hukum itu apa sih, dan bagaimana hukum di Indonesia itu sebenarnya. Cuman di sini kita nggak hanya belajar hukum Indonesia, tapi bisa belajar hukum internasional juga. Nah, apa yang aku rasakan setelah jadi mahasiswa banyak banget tentang hard skill-nya, tentang ilmu hukum itu sendiri ataupun tentang soft skill. Aku di sini juga berorganisasi, terus juga mengikuti beberapa acara. Jadi menurutku pas lah untuk nantinya mungkin teman-teman yang sekiranya berkuliah hukum bisa di FH UNER ini. Wah, keren banget teman-teman. Berarti dampak yang dirasakan oleh Mas Ojan nih berdampak banget ya Mas untuk perkembangan Mas Ojan yang udah mau masukin dunia kerja gitu ya Mas, sangat berdampak. Oke, itu cerita yang menarik loh Mas. Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin dari Iqbal nih. Iqbal, boleh nggak sih Bang? Kamu kan pastinya sebelum ini kan, berarti Iqbal sekarang semester 4 ya Bang? Iya, semester 4 benar. Berarti selama semester 4 itu kan sebelumnya Iqbal udah ngelewatin semester 1, 2, 3 dan juga udah melewati fase-fase SMA. Tapi boleh diceritain nggak sih Bang gimana perjalanan Iqbal masuk FH UNER ini, kayak Iqbal nih tahu FH UNER dari mana sih, atau terus masuknya jalur lewat apa dan lain-lain. Mungkin boleh diceritain sedikit-sedikit nggak sih Bang ke teman-teman? Jadi dulu awal kenal FH UNER itu karena juga kebetulan AC/DC. Oh, pas banget ya. Pas banget dengan acara ini. Pas banget. Jadi, jadi kebetulan 3 tahun yang lalu di AC/DC yang ke-9 kalau nggak salah itu aku juga jadi salah satu peserta. Akhirnya aku kenal ternyata yang nggak aku expect adalah mahasiswa hukum itu nggak hafalan pasal, yang itu seringkali jadi pola pikir teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA pada saat itu. Nah, akhirnya ternyata apa yang kita fokuskan untuk belajar yaitu cara berpikir dan berargumentasi logis dan berpikir sistematis dan sebagainya kayak gitu. Awal kenal FH itu dari situ, karena masa transisi dari non pandemi ke pandemi kan akhirnya persiapan untuk masuk PTN harus secara online dan mengubah secara total. Akhirnya banyak inisiatif untuk cari latihan soal, tryout online, dan juga beberapa bimbingan belajar ke mata pelajaran yang emang aku agak kurang seperti itu. Oke, berarti berawal dari perlombaan AC/DC loh teman-teman. Karena AC/DC Iqbal bisa berpartisipasi dan juga hadir di tempat ini berarti ya Bang. Wah, keren banget nih teman-teman. Pagi Pak, selamat pagi Pak. Oke, setelah mendengar dari sudut pandang atau point of view dari teman saya Iqbal dan juga dari alumni nih Mas Fauzan, sekarang kita kedatangan salah satu orang terpenting nih teman-teman di FH. Kita bakal dengar sudut pandang dan juga insight baru dari orang yang paling tahu atau orang yang paling kenal nih Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan Dr. Muhammad Syaiful Aris SH, MH LLM, atau biasa kerap dipanggil Pak Aris, betul Pak? Pak Aris merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, betul ya Pak? Fakultas yang tertua di Universitas Airlangga adalah Fakultas Hukum, sehingga wajar kalau kemudian Fakultas Hukum itu sudah menorehkan banyak alumni yang berprestasi di masyarakat dan juga prestasi
IPS ranking tahun 2022 kemarin, maka Fakultas Hukum ini menduduki ranking 101 dunia dan nomor 1 di Indonesia. Itu karena memang proses dan sejarah panjang yang dimiliki oleh Fakultas Hukum. Oke, keren banget nih teman-teman. Jadi berawal dari Universitas Gadjah Mada, lalu berkembang ke daerah Jawa Timur. Sekarang kita udah berdiri sendiri dan memiliki prestasi yang luar biasa nih teman-teman. Tapi Pak, saya jadi penasaran. Tadi saya udah menanyakan terkait hal ini kepada Iqbal dan juga kepada Mas Fauzan. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, boleh diceritain nggak sih Pak makna FH-UNR untuk Bapak sendiri gimana? Susah ya untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena saya S1 adalah alumni FH, saya S2 juga alumni FH, S3 juga FH, ditambah sedikit aksesoris dari luar negeri. Jadi sebetulnya ya secara historis sih saya bangga dan merasa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari metodologi pengajaran dan proses yang saya alami di Fakultas Hukum itu. Sehingga sebelum saya menjadi dosen, saya sempat bekerja di tempat lain ya, di luar sebagai lawyer. Kemudian kita kembali lagi ke FH karena merasa cocok. Berarti kayak itu makna, mungkin Bapak udah merasa seperti FH tuh emang rumahnya Bapak begitu ya Pak. Kalau tadi Mas Fauzan mungkin rumahnya kita udah ngerasain selama mungkin kurang lebih 3,5 tahun begitu ya Mas. Dan saya dan Iqbal mungkin hanya baru 2 tahun gitu, tapi mungkin Pak Aris udah dari S1 sampai sekarang ya Pak, untuk dari belajar hingga berbakti sekarang di Fakultas Hukum begitu ya Pak. Betul. Berarti FH itu memiliki makna tersendiri lah di kehidupan Pak Aris begitu ya Pak. Wah, menarik banget nih teman-teman. Mungkin saya juga mau nanya nih Pak, tadi saya udah nanya ke Iqbal kayak alasan dia kenapa sih masuk FH dan lain-lain gitu. Mungkin dari sudut pandang akademisi ataupun sebagai wakil dekan Pak, menurut Bapak apa sih Pak daya tarik dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Pak? Daya tariknya cukup banyak ya. Salah satunya yang pertama menurut saya adalah reputasi. Reputasi itu kan tidak mungkin satu lembaga pendidikan itu memiliki reputasi positif dan baik nasional maupun internasional kalau dia tidak dalam prosesnya dia tidak memiliki satu sistem pendidikan yang bagus gitu kan. Salah satunya menurut saya FH ini memiliki satu sistem pendidikan yang bagus. Nah karena dia sistem pendidikannya bagus, maka insya Allah dia akan menghasilkan output yang bagus juga ya. Memiliki, saya mohon maaf ya tidak bermaksud menafikan mungkin lembaga pendidikan lain, tapi hasil dari pendidikan itu outputnya ketika keluar dan berkiprah dalam praktek itu akan kelihatan bedanya. Ya. Ketika kita melihat dari bagaimana cara seorang alumni Fakultas Hukum itu menyampaikan pandangannya, bagaimana dia menulis argumentasi, itu akan kelihatan. Ciri khas dari Fakultas Hukum UNER itu akan nampak dari karya yang dibuatnya. Gitu. Selain reputasi pendidikan, yang kedua, salah satu yang menarik dari Fakultas Hukum ini dan juga berkontribusi besar terhadap pemeringkatan internasional Fakultas Hukum itu adalah namanya employer reputation atau reputasi dari alumni. Alumni kita itu kan banyak tersebar di banyak sektor dan alhamdulillah secara umum mereka juga memiliki kapasitas yang bagus dan kontribusi yang bagus. Nah salah satu kelebihan dari UNER menurut saya ada nilai yang selalu harus kita jaga bersama yaitu excellent with morality, itu yang khas itu. Berarti ciri khasnya tuh mungkin nggak dari secara langsung gitu ya Pak, tapi output yang dikeluarkan maupun output seperti moral ataupun memang terlihat begitu ya Pak, kayak ini bentukan atau didikannya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mungkin begitu ya Pak. Oke, cukup menarik ya teman-teman, ini menarik banget karena kita udah dapat sudut pandang nih teman-teman dari akademisi maupun wakil dekan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mungkin saya izin lompat sedikit Pak ke Mas Fauzan, boleh ya Pak? Boleh. Oke, tadi Mas Fauzan udah sempat ceritain Mas makna Fakultas Hukum Unair dari Mas Fauzan sendiri.
kalau misalnya dari Mas Fauzan, ada keinginan nggak sih Mas untuk melakukan atau memberikan sesuatu kembali gitu ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga kita ini? Sebenarnya pastinya ada, karena aku sendiri nganggap kalau misalnya tadi yang udah disebutkan bahwasanya FH UNER itu sebagai rumah. Jadi mungkin salah satu bentuk yang bisa aku sampaikan atau aku berikan itu membantu terutama buat adik-adik yang kayak Helen, Iqbal yang sekarang masih menjalani perkuliahan, membantu mulai dari beberapa hal terkait perkuliahan ataupun nantinya pandangan kira-kira kalian mau kayak gimana ke depannya kayak gitu. Mungkin di sini aku bisa membagikan sebatas pengalaman selama berkuliah 3,5 sampai 4 tahun ini gitu. Jadi memberikan kepada adik-adik terlebih dahulu, mungkin nantinya ke depannya bisa memberikan yang lebih besar lagi. Keren banget, karena menurut saya pengalaman juga guru terbaik ya Mas. Jadi Ya, dari betul. Mas pengalaman yang udah dialami Mas Ojan, nanti baiknya memang kalau baik bisa dibagikan, dan kalau misalnya memang kurang baik bisa dihindari oleh Ya. adik-adik ataupun penerus-penerus generasi selanjutnya begitu ya Mas. Wah, keren banget nih teman-teman. Oke, mungkin aku balik lagi nih dari sudut pandang Iqbal sebagai mahasiswa. Boleh diceritain nggak sih, Bang, gimana sih realita atau gimana sih kehidupan sebenarnya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga? Boleh diceritain nggak, Bang, gimana? Realita ya? Iya, duduknya mulai dibenerin ya, Bang? Ada yang sendiri gitu. Yang pasti aku angkatan online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Together we build, together we learn. Alsa, always be one.